A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilmin warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para akhwan akhwat yang dimuliakan Allah, ini insya Allah pertemuan ke-14. Kedengaran, Ustaz? Saya kedengaran nggak? Nggak kedengaran ya? Kedengeran tapi ada kresek-kresek gitu ya. Ada apa? Serang-serang gitu ya? Agak kresek-kresek gitu kan. Kresek-kresek ya? Coba tak pakai ini aja. Halo? Sekarang gimana? Lumayan. Sekarang lebih jelas nggak? Sekarang lebih jelas. Baik, pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas surat Al-Bayyinah, akan mentadaburi bersama surat Al-Bayyinah. Mungkin sebelumnya kita akan membaca dulu, mendengarkan tilawah dari salah seorang ikhwah yang akan membacakan Al-Bayyinah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kita mungkin membahas 5 ayat dulu sebelum nanti kita membaca tafsir Jalalain. Monggo Ustadz mungkin akan membaca. Monggo Ustadz Karnawan mungkin. Iya, Ustaz. Monggo Ustadz. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. قُلْ أَدِيمُ اللَّهُمَّ Shadaqallahul azim. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz Karnawan. Wa ahsanallah ilaikum wa nafa'ana bikum. Syukran. Hadirin yang dimuliakan Allah,
kita akan membaca selanjutnya insya Allah tafsir Jalalain dari surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai ayat 5. Selanjutnya seluruh asatid atau ikhwan yang hadir boleh memberikan tadabbur dari ayat 1 sampai 5 tersebut. Jadi silahkan nanti yang ingin memberikan tadabburnya selain Ustadz Ilham, Ustadz Karnawan bisa lambai, ya, bisa melambaikan tangannya agar mikrofonnya kami nyalakan. Kemudian bagi ustadzah, jikalau ingin memberikan tadabburnya juga boleh, tetapi kalau mau dengan tulisan saja bisa dituliskan di ruang diskusi di kolom ruang diskusi yang sudah kami sediakan di Telegram ya, di channel Telegramnya. Bismillah ya, sekarang kita baca dulu tafsirnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, surat Al-Bayyinah ini memiliki beberapa nama seperti surat Al-Qayyimah, seperti surah Al-Bariyah, seperti surah Al-Munfakin, seperti surah Ahlul Kitab. Jadi ada beberapa nama yang menjadi penamaan surat ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, suratul bayyinati makkiyatun aw madaniyatun. Ya. Tetapi jumhur ulama berpendapat madaniyah karena penyebutan ahlul kitab. Dan interaksi kaum muslimin dengan ahlul kitab itu sesuai dengan fase Madinah. Maka di Jalalain menyebutkan khilaf, akan tetapi jumhurul mufassirin seperti Imam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi itu mengisyaratkan bahwasannya jumhur itu madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min lil bayani ahlil kitabi wal musyrikin ay abadatil asnami atfun ala ahli munfakina khabaru yakun ay zailina amma hum alaihi hatta ta'tiyahum ay atathumul bayyinatu ay al hujjatul wadhihah. Maknanya kurang lebih orang ahli kitab dan orang penyembah berhala tidak akan meninggalkan lam yakun munfakina. Munfakina artinya meninggalkan. Mereka tidak akan meninggalkan keyakinan mereka sampai datang bayyinah, bukti yang jelas. Apa bayyinah yang dimaksud di dalam ayat ini? Al-bayyinah atau bukti yang jelas yang dimaksud di ayat ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi al-bayyinah yang dimaksud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahia dalam tafsir Jalalain dikatakan wahia atau bayyinah itu tafsirannya adalah Sayyiduna Rasuluna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini bayyinah. Yang kedua, ayat kedua, qala al-musannif Rasulun minallahi badalun minal bayyinatu wa huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatlu suhufam mutahharah minal batil. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini selain dirinya adalah bayyinah karena sunnah itu hujjah, beliau juga membacakan kalam-kalam ilahi suhufan mutahharah.
yang disucikan dari kesalahan. Mutahharatan disucikan minal batili dari kesalahan. Ayat ketiga, fiha di dalam suhuf mutahharah atau di dalam Al-Quran, kutubun qayyimatun. Kutubun artinya ahkamun maktubatun, hukum yang tersyariatkan. Maktubah artinya yang disyariatkan. Ahkamun maktubatun, hukum-hukum yang disyariatkan. Yang tertulis atau yang disyariatkan. Qayyimatun artinya mustaqimatun, yang lurus. Ay yatlu mazmuna zalik wahwal Qur'an faminhum man amana bihi wa minhum man kafar. Sejak zaman Nabi ada yang beriman terhadap Quran dan ada yang mengingkari Al-Quranul Karim. Itu sudah menjadi sunnatullah. Ahlan wa sahlan Ustadz Dadang. Ahlan wa sahlan juga ada Ustadz Ihsan dari Sulawesi. Dan para ustadz maupun ustadzah semuanya. Ikhwan, akhwat semuanya, kaum muslimin wal muslimat semuanya. Saya lanjutkan. Ayat yang keempat. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba fil imani bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan tafarraqa artinya saling berselisih. Dan tidak saling berselisih para ahlul kitab melainkan setelah mimba di majaat humul bayinah. Jadi sebelum Nabi Muhammad turun, sebelum Nabi Muhammad itu mendeklarasikan kenabian, ya, mereka itu berkata loh ke kaum musyrikin Mekah itu ataupun musyrikin Madinah, nanti akhir zaman akan ada nabi. Dan nabi itu akan menyiksa kalian, mengazab kalian wahai kafir Madinah sebagaimana diadabnya kaum Ad dan Tsamud. Jadi mereka itu udah pamer nabi akhir zaman ke orang-orang musyrikin Madinah itu, ahlul kitab. Tapi justru ketika nabi datang, Quran datang, malah mereka tafarraqo, ikhtalafa, mengingkari. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah ay huwa sallallahu alaihi wasallam awal Qur'anul ja'ibihi mu'jizatan lahu. Wa qabla maji'i, ini perkataan Imam Jalalain, luar biasa. Wa qabla maji'ihi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi itu datang, kanu mujtami'ina alal imani bihi. Sebelum Nabi datang, ahlul kitab itu sepakat mengimani adanya Nabi akhir zaman. Idza ja'ahu fahasadahu man kafara bihi minhum. Tapi ketika setelah Nabi datang betulan, karena hasad, akhirnya kafir mengingkarinya. Seperti itu. Ayat yang kelima, ayat terakhir. Wa ma umiru fi kitabaihim at-Taurati wal Injil. Dan mereka tidak diperintahkan di Taurat maupun Injil illa liya'budullaha, untuk menyembah Allah. Fahudifat an wazidatil lam mukhlisina lahuddin, menyembah dengan penuh ketulusan, tidak syirik, hunafa'a, secara mustaqimina lurus, ala dini Ibrahim wa dini Muhammadin idza jaa fa kaifa kafaru bihi wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika, dan agama yang lurus itu adalah dinu ay al millatu al qayyimati al mustaqimah. Jadi ini muqaddimah ataupun tafsir dari surat Al-Bayyinah. Boleh bagi ikhwan semuanya, para hadirin, para ustadzah memberikan tadaburnya, ya. Mungkin saya mulai dengan tadabur dari kami pribadi, ya. Saya akan mentadaburi sedikit tentang kata al-bayyinah.
yaitu hujah yang terang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, qaul perkataannya, fi'lun perbuatannya, takrirun pernyataan atau pengakuannya adalah al-bayyinah. Bisa menunjukkan wajib, bisa menunjukkan sunnah, bisa menunjukkan mubah, bisa menunjukkan makruh, dan bisa menunjukkan haram. Karena al-bayyinah dengan dalil ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menamakan Nabi sebagai bayyinah. Jadi Quran dan hadis sama-sama bayyinah. Sedang viral di negara-negara Islam, dan saya yakin akan merambat sampai negara-negara Asia seperti kita yang bukan Arab. Di Mesir itu munculnya sebuah gerakan namanya takwin, markazut takwin, yang mana diinisiasi oleh tokoh-tokoh ateis liberal sekuler dunia seperti Ibrahim Isa, seperti Islam Bahiri, dan seterusnya, yang mempopulerkan pemikiran-pemikiran seperti Muhammad Syahrur, seperti Nasir Hamid Abu Zaid, dan seterusnya. Salah satu yang mereka lakukan di seminar pertama mereka adalah mengingkari kehujahan sunnah. Berarti perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi itu bukan bayyinah. Jadi mereka mengagungkan Quran, menyeru kembali ke Quran, tapi ada yang terselip, tujuan yang terpendam, yaitu ingin menyingkirkan sunnah dari hujah di dalam agama ini. Jadi seakan-akan sunnah itu bukan bayyinah. Padahal Allah mengatakan, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan Nabi Muhammad adalah bayyinah. Ini cukup menjadi dalil yang qat'i bahwasanya qaulun Nabi, fi'lun Nabi, dan takrir Nabi adalah hujjah. Mungkin itu tadabbur pembuka dari kami. Selanjutnya silahkan. Mungkin sebelum para ikhwah ada Ustadz Fauzan, ada Ustadz Dekengani Pusat, ada Ustadzah Retno, Ustadzah Srinisa, Ustadz Ihsan, ada juga Ustadzah mungkin Putri kedua, Ustadzah Mujahidah, ada Ustadzah Fatihah, ada Ustadzah Zulfa. Semuanya boleh memberikan tadaburnya sebelumnya, tapi mungkin dimulai dulu Ustadz Ilhamuddin. Fadhal Ustadzil Karim, silahkan. Jazakumullah khair Ustadi. Antum langsung menyebutkan ini ya, Zat, apa namanya, sebuah fenomena gitu. Fenomena ya, Zat. Fenomena. Ya, saya mungkin sedikit menyambung mungkin, Zat. Tadi saya mendengarkan salah satu apa namanya, ceramah, potongan ceramahnya Ustaz Syamsuddin Arif, Zat. Masya Allah, Syekhuna Dr. Syamsuddin Arif. Beliau memberikan apa istilahnya ya, agar kita itu tidak terkecoh dengan pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Beliau menyatakan ketika ada pihak atau orang-orang yang menyatakan bahwasanya klaim atau Al-Quran itu tidak terbukti secara ilmiah, maka kalau didalami pernyataan mereka yang menyatakan itu bisa jadi bisa kita teruskan oleh dia yang tidak bisa membuktikan, atau siapa, bisa jadi orang lain itu bisa membuktikan, sehingga orang-orang yang memberikan klaim-klaim seperti itu sebenarnya dia terjebak dengan omongannya sendiri. Mungkin itu adalah ketidakmampuannya dia karena kapasitas dia
tidak bisa. Tetapi karena kesombongan mereka sehingga mereka sampai menolak kebenaran itu. Sama seperti beliau memberikan ilustrasi. Ada mobil Ferrari harganya 3 miliar. Kemudian Menarik. ketika kita bilang misalkan, "Loh, siapa yang mau membeli mobil semahal itu?" Mungkin itu kemampuan dia yang dia nggak bisa membeli itu. Mungkin orang lain bisa membeli itu. Itu kata beliau sangat jelek sekali ya. Tadi saya lihat potongannya itu sehingga Al-Quran ini saya tadi baru mengetahui bahwasanya maksud al-bayyinah itu ya Rasulullah sendiri. Saya sebelumnya persepsi saya tentang al-bayyinah itu ya terkait apa bukti gitu, bukti bukti dari kerasulan Nabi Muhammad. Ternyata di tafsir Jalalain Rasulullah itu sudah ya bukti yang utuh tentang al-bayyinah itu sendiri. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Menarik sekali Ustadz Ilham yang antum sebutkan dari Syekhuna Dr. Syamsuddin Arif ya. Bahwasanya beliau mengatakan ini penting bagi kita semua ya. Tentu gak semua dari kita mendalami ulumul Quran, ya kan? Ada dari kita yang fikih, ekonomi, tapi bisa jadi melalui media sosial akan datang subuhat menyatakan Quran itu tidak ilmiah. Nah, ketika ada subuhat seperti itu, kata Ustadz Ilham tadi, jangan khawatir. Bisa jadi karena orang itu tidak bisa membuktikan keilmiahan Al-Quran. Jadi ketika orang mengatakan tidak ilmiah, bukan berarti tidak ilmiah. Dia saja yang tidak bisa membuktikan Al-Quran. Kayak kalau misalkan ada mobil 3 miliar, siapa yang mau beli? Dia aja yang nggak bisa beli, yang beli itu ada juga gitu. Jadi pertanyaan semacam itu tidak usah khawatir karena seluruh ulama Islam sudah memberikan jawabannya. Seperti itu. Ahsanallahu ilaikum Ustadz Ilhamuddin. Barakallahu fikum. Menarik juga ya ikhwah semuanya. Di ayat keempat itu dikatakan wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Mereka itu tidak berselisih tentang Muhammad ketika Muhammad belum datang. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah mendeklarasikan Rasul, itu kok malah berselisih. Ya kan? Sehingga mereka akhirnya kafir. Kekal di neraka. Sebabnya apa? Hasad. Disebutkan Imam Musannif hasad. Ini pelajaran yang berharga mungkin ya. Kita para santri, para ustadz itu harusnya menjadi orang atau golongan orang yang pertama kali untuk tidak saling hasad antara sesama santri, sesama ustadz, sesama dai, sesama ustadzah, sesama kiai. Karena kalau ustadznya saja yang belajar ilmu agama itu terjangkit hasad, dan hasad ini bisa menyebabkan kehancuran sebagaimana menjerumuskan mereka ke kekufuran. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitab illa mim ba'di ma ja'atumul bayyinah. Allah sifati mereka itu berselisih, kufur, mengingkari, justru malah setelah wahyu itu mereka ketahui. Karena ada hasad itu yang menghalangi cahaya wahyu untuk masuk ke hati mereka. Jadi sangat perlu sekali ya antara kita, apalagi kita yang berada dalam satu lembaga, satu yayasan, satu madrasah, satu sekolah, itu sebelum ya kita berdakwah, mengajar ke santri, selalu kita untuk mentasdid kebersihan hati kita, antar kita, agar tidak ada hasad, karena takutnya itu yang menghalangi berkah ilmu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin Ustadz Dadang, monggo Ustadz berikan ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Izin Ustaz. Nggih. Kami mendapati ayat ini garis besarnya tentang kufur nikmat. Tapi setiap kali Al-Quran berbicara tentang ahlul kitab, itu spesifiknya lebih ke cendekiawan di antara mereka.
Kan Sahih, Ustaz. Sahih. bukan hanya orang kafir, bukan hanya orang yang ada mungkin banyak dan pasti banyak orang kafir yang kafir aja ngikut-ngikut, Ah, bukan ah, ah. cendekia, bukan pemuka, Betul, bukan orang yang betul, memiliki pengaruh. betul. Biasanya yang gengsian itu yang kita yang memiliki pengaruh. Mm-mm. Jadi ketika kita ibaratnya gini, kita tadabbur di surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus. Kemudian setelah dikasih jalan yang lurus, nanti ada ayat yang lain dari surat Al-Baqarah yang terakhir-terakhir tuh, yang terjadi tafrik baina rusul. Nah, ini kan terjadi tafrik baina rusul. Jadi maunya itu yang dimaui orang Yahudi Nasrani, terutama Ahlul Kitab, itu Rasul yang sesuai dengan apa yang mereka mau. Hmm. Seperti halnya ketika kita sholat, berdoa, kita meminta jalan yang lurus, ketika dikasih jalan yang begini, saya maunya jalan yang seperti saya mau. Itu kan kita seakan-akan menyifati sifat mereka ini. Iya, iya, iya. Seakan-akan lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya karena lebih tahu itu akhirnya walaupun hal itu di depan kita, kebenaran itu di depan kita, cahaya itu di depan kita, atau seumpamanya ada ibu kita yang nyuapin kita sampai ke mulut pun kita nggak mau buka Masya karena Allah. bukan itu yang kita mau. Ya, kadang kemarin kita belajar ada quote yang cukup baik tentang belajar itu, yang menghambat orang untuk belajar cepat, belajar efektif dan efisien, itu sebenarnya bukan tingkat kecerdasannya, tapi tingkat kecerdasan emosionalnya. Ajib. Jadi Gimana itu, Ustaz? dalam Ya, lanjut. Bagaimana itu, Ustaz? artinya mereka benar-benar ahlul kitab, mereka hafal kitab, tahu dalil-dalilnya, tahu mungkin di kitab terdahulu ayat berapa atau gimana, mereka tahu itu. Iya, iya, iya. Kecerdasan intelektual mereka cukup untuk memberikan presentasi bahwasanya Nabi Muhammad itu nabi yang baik, Masya Allah, hujahnya Masya Allah. Masya Allah. amin karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Bahkan sebelum nabi itu diangkat sebagai nabi, mereka itu tahu kalau beliau ini bisa menjadi panutan, bisa memimpin umat dan sebagainya. Tapi yang salah itu kecerdasan emosionalnya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Yang ada masalah kalau di sini yang kami pandang itu kecerdasan emosionalnya. Jadi kalau kecerdasan intelektual itu tadi kan mereka ahlul kitab. Kitab mereka sudah ada nabi yang akan datang, ada yang Ismu Ahmad, atau mungkin di kitab-kitab yang terdahulu, entah konteksnya atau tekstualnya namanya apa, yang penting nanti akan ada umat akhir zaman, ternyata bukan dari golongan mereka, padahal sangat mereka impi-impikan, yang kena ini adalah emosionalnya. Padahal secara intelektual, secara data, itu mereka tahu. Ya, tadaburnya, semoga kita bisa mengendalikan emosi kita. Ketika kita tahu di depan kita itu hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kurang pantas. Semoga kita diberikan akal pasti itu. Kebanyakan kita yang punya akal pasti driven kalau itu nggak baik secara nalar. Tapi mungkin secara emosional kita nggak bisa nahan, atau karena apa, dan sebagainya. Jadi mungkin demikian, Ustaz. Jadi kecerdasan emosional itu lebih penting daripada kecerdasan intelektual tadi ya. Salah satu faedahnya, Ustaz ya. Oke. Sama-sama harus sama-sama diasah. Masya Kalau Allah, Masya Allah. Emosional saja nanti gampang ikut. Iya, 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 iya. Keseimbangan. Oke.
Ahsanallah ilaikum, jazakumullah khairan katsiran Ustadz Dadang. Amin, Ustaz. Tadi menguatkan Ustadz Dadang, Ustadz, guru kami yang di Markazut Tadarus ya di Mekah sana juga memberikan sebuah tulisan. Kenapa kok dikhususkan kata ahlul kitab? Tidak disebutkan Yahudi dan Nasrani. Li'annaha tadullu ala kaunihim ulama. Karena ini menunjukkan mereka itu yang dimukhotabkan Quran, yang diajak bicara Quran, yang ditanbih Quran itu adalah ulama dari mereka. Ini menguatkan tadi yang disampaikan Ustadz Dadang Irsam tadi ya. Jadi pelajarannya itu juga tidak cukup kita itu harus kita itu alim tidak cukup. Ya, kalau alim saja tidak ada takut, itu bisa jadi malah dia mencari-cari rusuh-rusuh sehingga menjadi zindik. Makanya ada istilah ya, man tafaqqaha walam yatasawwaf tafassak wa man tasawwafa walam yatafaqqah tazandak. Barang siapa yang belajar menjadi alim, faqih, tapi tidak memperhatikan hatinya, maka dia akan jadi orang fasik. Barang siapa yang memperhatikan hatinya, tapi tidak belajar mempelajari fikih dan ilmu, tazandak, bisa menjadi zindik. Bisa menjadi zindik, orang yang keluar dari agama. Jadi juga ini menguatkan statement ini dikatakan oleh Imam Malik menurut riwayat atau salah seorang ulama salaf yang lain, tapi menguatkan statement Ustadz Dadang juga sebenarnya ya, pentingnya kita menyeimbangkan antara emosional tazkiyatun nafas maupun intelektual, yaitu ilmu. Mungkin saya izin Ustadz Karnawan ya, mungkin kita coba ya memohon salah seorang hadirin ya memberikan tadaburnya. Mungkin di sini ada Ustadz namanya Ustadz Dekengan Pusat ya. Mungkin Ustadz, ini Ustadz siapa ya, dari saya belum tahu. Mungkin memberikan tadabur Ustadz, membagikan ilmunya kepada kita semua, silahkan. Bisa dipencet tombol biru sehingga mikrofonnya menyala. Sepertinya saya tunggu 3 detik ya. 1, 2, 3. Sepertinya beliau sibuk ya. Coba nih Ustadz Fauzan Abdullah berbagi ilmu Ustadz ke kita, memberikan tadabur dari surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 5. Monggo. Sepertinya beliau juga sibuk. 3 detik ya. 1, 2, 3. Ustadz Ihsan mungkin akan memberikan tadaburnya, inspirasi, tafsir inspiratif. Ustadz Ihsan bisa dipencet tombol birunya sehingga menjadi hijau. 3 orang sudah kita mohon tapi belum karena kesibukannya mungkin. Kita ke Ustadz Karnawan, Ustadz. Monggo Ustadz Karnawan. Ustaz. Suara saya jelas nggih? Jelas sekali, alhamdulillah. Wadih. Iya. Tadabbur saya ini menunjukkan tadi tentang pentingnya keikhlasan, khususnya bagi kita yang berkecimpung dalam dakwah gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Di ayat yang memang kita di situ disebutkan wama umiru illa liya'budullaha mukhlisin ya. Nah, setelah sebelumnya disebutkan perpecahan dan lain sebagainya gitu. Tarik yang disampaikan ya Ustaz, terputus suaranya. Halo? Diulangi. Ya, sekarang udah masuk.
tentang apa namanya perkataan orang-orang Yahudi ketika sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ya kepada Sallallahu alaihi orang-orang wasallam. kafir ketika Ya, bahwasanya sallallahu nanti alaihi wasallam. ketika nanti akan datang seorang Rasul, nanti kami akan bersama Rasul tersebut untuk mengadab kalian begitu ya. Nah ini Sahih. seolah-olah menunggu datangnya Rasul itu kan untuk meluapkan apa hasrat untuk apa persaingan antar mereka kan. Iya. Untuk begitu gitu. Iya. Iya. Kemudian ya antara memang dulunya sama-sama mendirikan masjid atau lembaga, kemudian ya mungkin karena ego masing-masing kemudian jadi pisah ya, jadi pisah. Jadi satu Iya. perlu kita renungkan juga. Sangat Ya, perlu. apakah dakwah itu banget apa namanya karena ingin lillahi ta'ala atau untuk tadi memuaskan apa ya jadi tokoh yang terpengaruh dan lain sebagainya. Masya Nah, Allah. antar Keren. lembaga juga seperti itu. Iya. Ya mungkin itu tadabbur dari kami cukup dulu. Masya Allah, Ustadz Karnawan. Luar biasa, Ustadz. Imam Ghazali, Ustadz Karnawan. Imam Ghazali itu pernah mengatakan, kalau ada orang selalu baca kitab tolabul ilmi sampai nggak mau nikah, sampai nggak mau makan, sampai nggak mau minum. Itu semua kata Imam Ghazali itu dunia. Bukan akhirat. Karena dia hanya ingin memuaskan syahwat ta'alumnya dia. Artinya ketika kita bikin yayasan, sekolah sendiri, setelah berpisah dari sekolah lama, kalau niat kita hanya biar dilihat, kita ini kiai, kita ini mudir, kita ini bisa punya sekolah lebih bagus, itu kan bukan akhirat berarti kan? Kayak orang Yahudi yang pamer dengan Nabi, nanti akan ada Nabi ini untuk pamer ke orang musyrik, akhirnya malah dia jadi yang kafir, orang musyriknya jadi yang mukmin. Karena bisa jadi itu salah niat gitu loh, Ustaz. Ya kan? Jadi dia pingin syahwat 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 popularitas, atau bisa jadi dia ingin memuaskan syahwat mal atau kekuasaan atau harta atau ilmu dan sebagainya, tapi bukan lillahi ta'ala mukhlisina lahuddin, tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi sangat relevan sekali ya yang dikatakan oleh Ustadz Karnawan tadi ya, bahwasanya ketika kita ingin memajukan sekolahan, mendidik santri, merintis pondok, itu harus kita pastikan kebersihan jiwa kita. Dari apa? Dari jangan-jangan biar ingin dendam dengan yayasan sebelumnya, pondok sebelumnya, biar dilihat, wah, biar dilihat dia ternyata bisa lebih kaya, lebih banyak muridnya, dan seterusnya. Na'udzubillah min dalik. Itu tadabbur dari Syekhuna Ustadz Karnawan. Ahsanallah ilaikum wa nafa'anallahu bi ulumikum. Ikhwah yang dimuliakan Allah, mungkin ada dari ikhwah semua yang ingin memberikan tadaburnya, atau mungkin nggak apa-apa memberikan closing statement, ya, kata penutup. Mungkin dari Ustadz Ilham, Ustadz Dadang akan berikan closing statement kepada para ikhwah semuanya. Silahkan, yang mic-nya menyala duluan, silahkan. Atau Ustadz Karnawan sendiri juga boleh. Ustadz Ilham, ayo Ustadz. Closing untuk para hadirin. Ahlan. Bismillah. Mungkin tazkiyah, Zat. Jadi Paham, Zat. dari beberapa
tadabbur yang kami simak, yang kami jadikan tazkiyah adalah yang pertama tadi bagaimana menyeimbangkan antara sisi intelektual dan juga emosional. Yang ini tentu mujahadahnya sama-sama berat. Nah, Kemudian yang kedua terkait dengan tadi bagaimana ujian para ulama yang Allah berikan ilmu itu ternyata kan semakin tinggi derajat maka semakin tinggi pula ujiannya. Karenanya kami yang masih belajar juga dari para masyayikh di sini juga selalu memohon arahan terkait dengan bagaimana kita mengkondisikan hati kita supaya kita terus bisa berada di jalan yang benar. Mungkin itu Zat, dari kami Zat. Masya Allah, tabarakallah, Ustadz Ilham, jazakumullah khairan kathiran. Selanjutnya, sebelum kita tutup, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berubah menjadi amal, insya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Kemudian saya memohon maaf terhadap seluruh hadirin, dan saya ucapkan terima kasih ke Mas Ilham, Mas Karnawan, Mas Dadang, Mas Fauzan Abdullah, Mas Dekengan Pusat, ada juga Mbak Retno, Mbak Sri Nisa, Mas Ehsan, Mbak Putri kedua, Mbak Mujahidah, kemudian istri saya, Ustazah Fatiyah Mukminah, Mbak Fatiyah, dan Mbak Alika Ummu Nu'man. Ya, semuanya hadirin, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga kita bisa mengamalkan Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah SAW. Kita bertemu lagi insya Allah di pertemuan ke-15 minggu depan. Monggo silahkan bisa diajak saudara, putra, putri, orang tua, santri, rekan, semuanya bebas ya. Di sini bebas, boleh untuk mengajarkan ilmunya semuanya, berbagi ya. Jadi di sini ada Ustadz Ilham, Ustadz Dadang, Ustadz Karnawan ini memang beliau-beliau yang termasuk merintis majelis ini. Bukan berarti spesial dalam artian hanya beliau yang boleh bicara ya. Semuanya boleh memberikan tadabbur dan inspirasinya di majelis ini, bebas ya, bebas. Jadi majelis ke depan insya Allah surat Al-Bayyinah ayat selanjutnya boleh mempersiapkan dari sekarang untuk memberikan ilmunya. Semuanya boleh, santai saja. Kalaupun malu menyampaikan dengan suara, bisa dengan menuliskan di ruang diskusi yang kami sediakan. Kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Afwan. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.